Itu mungkin saya akan menjelaskan tentang batas jati, bagaimana maksudnya. Dalam Mahkamah Konghucu dikenal batas jati atau sing ya. Sing itu menurut Bingcu ada empat, yaitu dan ilice, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Nah, cinta kasih itu cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Bijaksana itu dalam hal ini bijaksana batin, ya, bijaksana secara batin. Jadi manusia itu punya dua kecerdasan otak dan kecerdasan batin, kecerdasan hati. Nah itu batas jati itu kecerdasannya adalah kecerdasan hati, maka disebut bijaksana. Nah, bagaimana cara kerja dua kecerdasan ini? Saya akan menjelaskan menurut tulisan Xinzi. Xinzi menjelaskan bahwa mata dan telinga itu letaknya di atas, di dekat otak. Itu maksudnya supaya semua informasi yang diterima oleh mata, penglihatan, dan pendengaran itu langsung masuk otak, ya, dan di otak diolah, diproses. Setelah selesai diproses, itu tidak langsung ke mulut. Nah ini kalau langsung mulut jadi orang bodoh. Ini yang berbahaya. Kata-kata yang keluar yaitu dari otak langsung ke mulut. Ini sangat berbahaya. Maka harus dihindari. Apa yang dari otak itu sudah diproses masuk ke hati. Yaitu di hati itu menurut Xinzi ada satu tempat bentuknya seperti guci besar, disebut li. Ya. Jadi li itu tempat beradanya kecerdasan batin, cinta kasih, kebenaran, dan juga tawat jati tadi. Nah, ditambah dengan sin. Bingcu hanya menyebut 4, tapi Nabi Gongcu sudah menyebut sin. Ya. Waktu ditanya oleh Cugong, ada 3 hal, yaitu keyakinan, ekonomi, dan militer. Dalam negara itu diperlukan 3 hal itu. Kalau salah satunya harus hilang, maka yang boleh hilang pertama adalah militer. Lalu tinggal 2, ekonomi dan keyakinan. Kalau dari 2 itu salah satu harus hilang, yang boleh hilang ekonomi. Tapi yang tidak boleh hilang hanya satu, yaitu keyakinan, sin. Ya. Istilah yang dipakai Nabi Gongcu sin. Jadi sin itu sudah ada, cuma si Imam Bingcu tidak tahu, tidak dimasukkan. Sehingga kita sering mendengar bahwa anjing giliti sin itu dari Tung Chungsu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, jin giliti sin itu sudah ada sejak Nabi Gongcu. Ya, cuma Nabi Gongcu menyebut sin itu berdiri sendiri. Ya. Lalu Bingcu menyebut batas jati itu ada 4. Sebenarnya ya ada 5 itu. Batas jati itu yang sebenarnya
Ada 5 itu. Dan itu ada di dalam hati manusia, dalam li, tadi disebut li. Kalau bahasa Indonesia lubuk hati, ya. Di situ ada lubuk hati dan di situ apa namanya ada watak jati. Jadi ada 5 sebenarnya, ya, ada 5 sifat itu, ya, disebut 5 kebajikan atau ya. Di situ ada watak jati. Lalu apa yang sudah masak dipikir oleh otak tadi tidak lewat mulut, tidak keluar dari mulut, tapi langsung ke lubuk hati tadi. Disitulah kemudian diolah lagi menjadi satu keputusan. Nah, keputusan ini itu sudah didasari oleh watak sejati, ya, termasuk keimanan atau keyakinan iman itu. Nah, tapi ini pun tidak boleh langsung menjadi putusan, apalagi diucapkan. Ya, putusan yang sudah diambil dalam lubuk hati itu, yang sudah disertai dengan watak jati tadi, harus naik kembali ke otak, kepada otak, ya. Di dalam otak itu ditata, itu dibuat sistematika, kemudian dibuat skema dan dipilihkan bahasa yang tepat, kemudian dicocokkan dengan situasi dan waktu. Nah, setelah itu baru disampaikan keluar untuk didiskusikan. Setelah selesai baru diputuskan. Nah, diputuskan itu menjadi pernyataan dan tindakan. Nah, itulah. Jadi prosedurnya seperti itu. Prosedur ini juga dijelaskan oleh Nabi Gongju untuk menjabarkan heksagram ketiga, yaitu sulit permulaan. Ya. Cuma kalau dijelaskan dari sisi heksagram yang ketiga, yaitu sulit permulaan, agak sulit. Nah, Since membuat penjelasan yang lebih mudah, ya, mungkin lebih mudah dengan adanya, ya, dari otak pergi ke lubuk hati, di lubuk hati kembali ke otak untuk disistematisasi, dibuat skema, dipilihkan kata yang tepat, baru disampaikan untuk diskusi. Dan setelah diskusi selesai, baru diambil putusan. Semuanya akan menerima dengan lapang dada. Itu yang disebut sesuai dengan penjelasan Gongju untuk heksagram ketiga, yaitu sulit permulaan. Nah, oleh karena itu, orang yang mau memahami menggunakan watak sejati, ya, itu harus dilatih. Watak jati itu harus dilatih, ya, diasah, ya. Sehingga orang harus tahu betul apa itu watak jati. Dengan terlatihnya watak jati, orang itu menghindari egoisme, ya. Kemudian menghindari sifat-sifat serakah, ambisi. Kecerdasan di dalam watak jati itu mengandung sifat sabar dan tulus, ya, serta jujur, ya. Ini harus diperhatikan. Tadi kemudian tidak ada, itu halus, tulus, ya, tidak ego, ya. Oleh karena itu keputusan dari
lubuh hati dalam bersama tasati itu penting. Sin atau keyakinan iman itu perlu disertakan dalam mengambil putusan di lubuh hati. Di dalam tadi atau kita sebut lubuh hati itu harus disertakan keyakinan, sebab kalau itu tidak ada keyakinan iman, maka putusan itu tidak punya kekuatan. Dan itu yang sia-sianya, perlu ada ditambahkan keyakinan seperti yang dikatakan oleh Nabi Gongsu pada Sugong, yaitu keyakinan sin ya, itu harus ada. Dan boleh menjadi putusan resmi setelah semuanya itu dipertimbangkan, didiskusikan bersama oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, ya, sehingga orang tidak gegabah mengambil putusan. Ini prosedur yang perlu kita ketahui, yang diajarkan oleh Nabi Gongsu dan diperjelas oleh Xinzi. Ya. Xinzi tegas-tegas mengatakan kalau putusan dari otak, ya, berdasarkan data penglihatan dan pendengaran langsung bocor ke mulut, ini yang berbahaya. Ini tidak boleh. Sebaliknya putus yang sudah diambil oleh bu hati lalu keluar dari mulut juga tidak boleh, dan ini akan menimbulkan konflik, ya, dalam masyarakat. Nah, meskipun karena di situ juga ada keyakinan, ya, dalam masyarakat orang punya keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus naik dulu ke otak, ya. Setelah sampai di otak dibuat sistematika, dibuat skema, kemudian dicarikan kata-kata yang tepat sehingga bisa didiskusikan dulu secara bersama dalam internal, baru kemudian bisa menjadi pernyataan yang resmi, dan itu akan membawa manfaat yang besar kepada masyarakat, kepada diri kita juga, ya. Dan itu perlu diperhatikan. Itu yang perlu saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Wita Tung Tien Santai.